Halo, selamat malam. Masih di podcasting Sprintil bersama saya Ira Kani ya. Malam ini malam minggu sama Bubu. Mungkin akan jadi malam minggu terakhir di sesi 2-nya. Malam minggu sama Bubu ya. Kita tuntaskan saja yang session 2 ini. Soalnya untuk 30 hari ke depan nanti saya mau ikutan challenge-nya di Podcaster Indonesia aja deh. Jadi supaya latihan lagi ngomongnya di situ, supaya bikin ceritanya lagi dan ngobrol-ngobrolnya lagi dan latihan ngocehnya lagi di tantangan 30 hari bersuara di Podcaster Indonesia ya. Baik, kalau gitu terima kasih sudah mampir di podcasting Sprintil ya. Malam minggu sama Bubu. Malam minggu sesi 2 yang malam mingguan sesi 2 terakhir ya. Minggu-minggu depannya lagi karena mau nongol setiap hari. Tunggu tanggal mainnya ya, tanggal 1 Desember sampai 31 Desember ya. Terima kasih sudah mampir. Selamat mendengarkan. End of session 2 Things Sprintil Podcast. Surat buat Abah. Hari ini saya mau bacain surat aja deh buat ayah saya tercinta. It's for you, Abahku. Surat buat Abah. Hai Dad. Assalamualaikum. Apa kabarnya di sana? It's me, Ira, your daughter. Apa kabar Bah? Jadi kenapa aku hari ini nulis surat buat Abah? Soalnya 12 November lalu itu adalah Hari Ayah Nasional. Dan aku baru tahu loh kalau tanggal itu adalah Hari Ayah. Selamat Hari Abah ya. Love you to the moon and back, Abahku. Kangen deh. Kalau Abah masih ada malam minggu gini pasti lagi nonton TV atau main game di komputer atau main Scrabble lawan komputer. Yang biasanya Abah tuh sampai niat banget dicatetin kata-kata yang sering keluar atau ditulis sama si komputernya. Ya supaya Abah menang gitu. Niat banget. Sekarang aku juga lagi di depan komputer nih Bah. Lagi nulis-nulis skrip ditemenin sama Raffi yang lagi gambar di laptopnya. Coba Abah masih ada, pasti seneng deh lihat anak-anak aku sudah besar-besar, badannya tinggi-tinggi, udah lebih tinggi dari Abah semua loh. Dan yang pasti anak-anak ini berarager Bah, baik semuanya. Kalau Naila sih lagi di atas di kamar. Paling biasanya dia lagi nonton video masak di YouTube. Aneh juga sih. Hobinya kok nonton lihat video masak ya. Oh ya, jadi ingat. Dulu Naila waktu kecil sering main masak-masakan ya di depan ruang TV. Dan Abah sambil nonton TV. Biasanya nanti Abah yang pura-pura nyicipin masakannya Naila. Atau kalau dia lagi main jualan-jualanan, pasti Abah yang jadi pembelinya. Yang paling ajaib itu waktu cerita dia Naila main masak-masakan, terus action figure dia punya kakaknya, action figure Superman dicopotin kakinya. Terus Naila bilang lagi masak sop kaki. Wow, padahal itu action figure-nya dapetnya susah dari pameran komik and toys. Barang jadul
limited edition, kakinya dicopot. Copot, bener-bener copot sampai nggak bisa dipasang lagi. Kesian Superman. Untung kakaknya nggak marah. Terus kadang-kadang Abah juga main catur ya sama Naila dan Raffi. Padahal sih itu main caturnya sama dengan main sendirian ya. Kan Abah yang mikir, anak-anak sih cuma disuruh mindahin bidaknya doang. Tapi kayak gitu juga kayaknya anak-anak seneng ya. Kadang-kadang Abah juga suka bacain cerita untuk Raffi sama Naila. Aku masih simpan loh videonya. Ada Abah videonya lagi cerita sambil main wayang-wayangan. Tapi cerita main wayang-wayangannya cerita tentang koruptor. Anak 3 dan 6 tahun diceritain soal koruptor. Aku yang diam-diam videoin adegan itu dari atas ruang TV, yang liatnya cuma senyum-senyum sendiri aja. Lagian ada-ada aja sih babe. Mana ngerti lah anak-anak umur segitu diceritain koruptor. Tapi kalau sekarang sih kayaknya sudah ngerti ya. Ya gitu deh. It's you, my dad, my cool and funny dad. Ya kadang-kadang suka nyeleneh, suka nyentrik juga sih. Nyentrik banget kadang-kadang. Kalau teman-teman sekolah sih sering ngeledekin ya. Hebat ya lu. Tiap hari mah enak banget nanggap pelawak di rumah. Ya elah, nanggap. Ya emang babinya artis gimana dong. Terus ada juga sih yang suka komen, enak ya ada yang ngelawak setiap hari di rumah. Ya gara-garanya sih ya karena kalau pas seringnya teman-teman ke rumah main gak sengaja ketemu Abah, pasti ada aja sih kelakuannya Abah gitu yang bercanda lah atau ngejailin teman-teman, atau kalau istilahnya anak zaman sekarang di roasting gitu sama Abah. Enak loh di roasting sama babe gue kan. Babe. Tapi kayaknya semua cerita teman-teman yang udah pernah ketemu sama Abah, kalau pas main ke rumah, semua ceritanya sih pasti seru dan seneng dan gak ada yang marah sih dijailin atau di roasting sama Abah. Mereka sih rata-rata bilang asik ya bokap lo gitu, enak ya punya bokap kayak bokap lo gitu kan. Ya gitu deh, namanya juga apa ya, kalau kata teman-teman setiap hari punya bokap ngelawak setiap hari di rumah, ya enggak juga ya, kan beda lah. Walaupun punya bokap komedian, tapi kan bukan berarti tiap hari bokap ngelawak juga di rumah. Ya emang sih bokap sering jailin nyokap, jailin aku, suka ngocol, sering bercanda gitu. Tapi aku juga sering sih lihat Abah itu sedang baca serius, atau duduk depan TV, atau main game Tetris, main Scrabble, main catur, kesukaan Abah. Kadang juga kalau yang dulu aku masih kecil tuh sampai anak-anak masih ada juga, Abah masih suka main Rubik ya, kotak-kotak yang warna-warni itu. Seingat aku tuh Abah tuh jago banget main gituan. Sampai semua ukuran Rubik Abah punya koleksi. Jadi dari yang ukurannya kecil segede gantungan kunci sampai yang ukuran standarnya si Rubik itu. Dari yang cuman Rubik warna-warni, merah, kuning, hijau segala macam, sampai yang Rubik yang gambar buah-buahan, ada Rubik gambar apa, pokoknya koleksinya lumayan banyak juga Rubiknya, dan bisa cepet banget loh main itu, beresin si kotak-kotak itu untuk balik lagi ke warna semula. Kadang-kadang kita anak-anaknya disuruh ngacak-ngacak, nanti dia yang main si Rubiknya itu, terus pakai timer dia hitung berapa menit waktu yang dia bisa, dan selalu pasti berusaha untuk bisa lebih cepat lagi, sampai seniat itu deh bokap kalau lagi ada mainan yang dia suka. Ya gitu deh.
Kadang-kadang bokap juga senang berkebun, sibuk sama tanaman. Kelihatannya semuanya kegiatannya santai ya. Padahal sih itu biasanya sambil mikir loh. Sambil cari ide, sambil cari bahan lawakan, atau sambil mikir untuk bikin karya sesuatu gitu ya. Ya, Abah kan emang jago macem-macem sih. Hampir semua olahraga Abah bisa. Ngebengkel, ngotak-ngatik mobil juga bisa. Berkebun juga bisa. Bahkan pohon rambutan yang ditanamnya depan rumah itu sampai sekarang berbuahnya banyak sekali. Setiap kali berbuah pasti banyak yang minta. Semua orang yang lewat ngeliat rambutannya pasti tergoda deh, karena rambutannya merah-merah, manis dan enak gitu. Ya hebat juga ya meninggalkan jejak yang bisa membuat orang senang. Ya terus ngomongin Abah sekali bisa ya udah pastilah bisa nyanyi, bisa bikin naskah film, main film juga, lawak ya udah pasti. Karena memang profesinya dari awal jadi bintang film, nyanyi dan lawak. Kata orang-orang sih Abah legend ya. Alhamdulillah ya Bah kalau dianggap seperti itu. Aku pun baru nyadar kalau Abah itu legend ya, karena pas Abah udah gak ada, orang-orang sering komen seperti itu. Waktu Abah ada sih, kalau buat aku Abah ya Abah. Abah ya bapak aku yang selalu ngelindungin anaknya, yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, yang selalu berjuang, yang selalu ada di saat kami keluarga membutuhkan, yang ngajarin aku nyetir, ngajarin aku naik sepeda, ngajarin aku main sepatu roda, main gitar, dan macam-macam lagi deh, termasuk semua anak perempuan di rumah harus bisa ganti ban mobil. Itu wajib, dan itu Abah yang ngajarin. Kangen deh. Aku senang sekali deh punya Abah ya Abah. Karena Abah walaupun sibuk dengan kegiatannya sebagai boleh dibilang seleb ya. Walaupun sibuk tapi masih mau sesekali nganter jemput anak gadisnya ke sekolah. Bahkan waktu hari pertama aku masuk kuliah, itu Abah juga masih sempat dan mau nganterin aku, karena kebetulan lagi gak ada kegiatan. Ya, aku juga senang sih Abah selalu ada buat kita semua. Dan aku bersyukur sekali, karena waktu aku menikah, Abah masih ada. Dan saat aku melahirkan Raffi dan Naila pun, Abah datang. Jadi aku juga bersyukur anak-anakku masih sempat ketemu dan main sama kakeknya. Walaupun cuma sampai mereka umur 4 dan 7 tahun. Tapi ya anak-anak sempat kenal kakeknya yang lucu, yang seru, yang kocak, yang jagoan segala macam ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bah untuk semuanya. Terima kasih sudah ada dalam kehidupan aku dan selalu bikin keluarga, anak-anak, cucu-cucunya senang. Ya jadi tambah kangen deh. Udah dulu ya Bah suratnya. Jadi tambah kangen soalnya. Semoga Abah tenang di sana. Maaf ya, belum sempat ke makam lagi. Karena belum sempat pergi-pergi keluar kota. Padahal sih Bandung deket ya. Tapi belum bisa keluar nih Bah, maaf ya. Tapi doa aku sih selalu untuk Abah. Selalu dan selalu. Terima kasih Abah untuk semuanya. I love you. Peluk dan sun jauh dari aku, Raffi dan Naila. Salam kangen.
Sampai ketemu lagi ya Bah. Kapan-kapan aku nulis surat lagi buat Abah.